Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di materi pembelajaran kedua yaitu tentang IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengidentifikasi organ gerak hewan ya. Organ gerak hewan itu apa saja, macam-macam ya, berbeda dengan organ gerak manusia. Ya, kita next. Selanjutnya. Nah, di sini yang akan kita pelajari ada organ gerak hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Kalau manusia punya nggak tulang belakang? Nggak punya dong ya. Masa ada manusia nggak punya tulang belakang? Nah, di hewan ini ada dua jenis, ada vertebrata, ada avertebrata. Itu hewan bertulang belakang, itu vertebrata, dan avertebrata hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah hewan yang bertulang belakang dulu ya. Oke, kita next. Oke, jenis hewan vertebrata itu ada, kalau bahasa ilmu pengetahuan alamnya ada Fishes ya. Fishes itu jenisan ikan. Oh, itu ikan hiu, apa yang jenis-jenis ikan seperti itu. Kemudian Aves itu yang memiliki sayap yang bisa terbang. Burung puyuh bisa terbang, itu termasuk tidak bisa terbang ya, tapi termasuk Aves juga. Itu reptil semacam buaya, yang ini ya, buaya, ular, kemudian kadal, yang begitu. Itu hewan-hewan reptil yang memiliki taring pada giginya dan memiliki kuku yang tajam, itu disebut hewan reptil ya. Kemudian amfibi itu adalah hewan yang hidup dua alam ya, hidup pada dua alam seperti katak, terus kodok ya. Itu hewan amfibi, itu memiliki hewan tulang belakang. Dan hewan mamalia itu hewan apa? Itu hewan yang menyusui ya, menyusui. Hewan yang menyusui itu apa? Seperti ada ikan sih, ada kucing ya, ada sapi, kemudian apa lagi, ada kucing, ada sapi, yang hewan harimau seperti itulah, kanguru ya, banyak. Itu hewan-hewan mamalia ya. Kita next selanjutnya. Nah, kita lihat di sistem gerak ikan. Ikan ini sangat unik, memiliki banyak tulang-tulang ya. Diantaranya sistem gerak ikan utama itu yang ada yang pada siripnya dan ekor ya. Ini sirip dan ini adalah ekor. Ini adalah dua organ gerak. Jadi ikan itu mempunyai dua organ gerak. Yang pertama adalah sirip, yang kedua adalah ekor ya. Sirip juga ada dua lagi, ada di bagian bawah dan ada di bagian atas, yang ini ya. Jadi gerak ikan itu digerakkan oleh sirip dan ekornya ya. Kemudian selanjutnya ada sistem gerak burung. Burung juga itu bisa menggunakan kakinya untuk berjalan ya, kalau dia tidak terbang. Kemudian sayapnya untuk terbang untuk berjalan ya. Jadi ada dua macam gerak burung. Dia bisa terbang, dia juga bisa berjalan. Kalau burung puyuh balik lagi ke burung puyuh. Burung puyuh juga bisa terbang ya. Oke, sip. Kita teruskan. Kemudian sistem gerak hewan amfibi. Yang tadi Bapak jelaskan, amfibi itu adalah hewan yang hidup dua alam ya. Hidup dua alam. Nah, di sini ada gerak ada rangka katak ini ya. Rangka katak. Nah, katak ini bisa juga disebut hewan reptil, tapi ini lebih kepada amfibi karena dia bisa hidup di air, dia juga bisa hidup di darat ya. Alat geraknya apa? Yaitu kaki depannya ya dan kaki belakangnya ya. Kaki depan dan kaki belakangnya. Kaki belakang digunakan untuk meloncat, kaki depan digunakan untuk menyeimbangkan. Nah, itu di pada katak ya. Yang ini juga ada buaya, ada ular, dan macam-macam reptil ya. Kemudian selanjutnya sistem gerak hewan reptil. Nah, kalau reptil seperti yang tadi Bapak jelaskan, ini geraknya lebih kepada merangkak ya. Contoh hewannya ada ular, ada kadal, ada kura-kura, dan buaya. Ini lebih kepada dia hewannya merangkak. Dia punya kaki juga. Contohnya kalau buaya kan punya ada kakinya tuh. Tapi dia berjalannya merangkak ya. Kebayang kalau buaya hewannya berjalannya berdiri.
ya. Nah, begitu. Jadi sistem gerak reptil ini lebih kepada merangkak, bisa menggunakan perut, ya. Ular kan menggunakan perut. Geraknya, organ geraknya adalah perut, ya. Organ geraknya perut. Dan dia bergerak melenggak-lenggok, ya. Ada nggak ular? Kamu pernah lihat nggak ular gerakannya lurus, kayak kereta api? Gimana ular geraknya lurus kayak gitu? Nggak ada, saya belum paham atau apa juga ya. Di mana-mana ular itu geraknya meliuk, ya, gerakannya meliuk. Karena dia untuk bergeraknya menggunakan perut. Begitu, ya. Nggak mungkin ular geraknya lurus kayak kereta api. Gimana caranya tuh, ya? Kita teruskan. Sistem gerak mamalia itu yaitu hewan yang menyusui, yang tadi Bapak jelaskan, ya. Hewan menyusui. Contoh hewannya ada apa? Ada banteng, paus. Paus nanti Bapak jelaskan. Kok paus hewan mamalia? Kan dia air hidupnya. Nah, sebenarnya paus itu mempunyai paru-paru juga, ya, mempunyai paru-paru, dia bisa bernapas menggunakan paru-paru dan juga menggunakan insang. Kemudian kucing. Nah, siapa yang punya kucing di rumah? Nah, ini kucing termasuk hewan mamalia, yaitu menyusui, ya. Kalau kucing lahiran, repot suatu rumah kalau ada yang ngurus kucing, ya. Kemudian anjing juga sama, itu hewan mamalia. Sapi dan kerbau. Ini adalah hewan mamalia. Organ geraknya apa? Nah, kalau paus ini sama seperti ikan tadi, ya. Ada sirip dan ekor. Kalau yang ini semuanya ada kaki, ya. Contoh ini ada kuda, ya. Kuda ada kaki depannya, ada kaki belakangnya, ya. Ekornya alat gerak bukan? Bukan. Kalau di sini bukan alat gerak, ya. Yang kuda ini alat geraknya ada kaki depan dan kaki belakang, ya. Begitu. Kita teruskan. Nah, sudah selesai ternyata. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari tentang organ gerak hewan, nah, ada di halaman 17 buku tematik pembelajaran 2, kamu isi tabelnya di sana. Contohnya Bapak kasih contoh, ya. Di sini ada ikan. Ikan nama organ geraknya adalah sirip dan ekor, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang, ya. Berenang. Kemudian katak. Apa? Kamu isi, ya. Itu sampai nomor 10. Tikus apa? Kambing apa? Nanti isi di buku paketnya saja. Kalau sudah, boleh difotokan ke Bapak, ya, dan ke wali kelasnya masing-masing. Itu semoga paham. Nanti kita bertemu lagi di selanjutnya. Terima kasih, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicukupkan. Kalau belum paham boleh diulang lagi videonya. Nanti di reply terus, ya. Terima kasih di Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.